Demi kenyamanan saat menonton, saya sarankan menggunakan headset ataupun earphone. Dan selamat menonton. Berlatar di Arizona, Amerika Serikat, cerita diawali dengan anggota FBI dan tim SWAT yang sedang bersiap menggerebek sebuah rumah. Yang diinformasikan, rumah itu merupakan markas dari jaringan perdagangan manusia terbesar di Amerika. Pemimpin dari operasi ini adalah seorang wanita bernama Kate. Ia adalah wanita pertama di FBI yang diberikan kesempatan untuk memimpin misi. Ketika semua persiapan telah selesai, penyergapan pun dimulai. Get down! Get down! We're in a hostile! Illegal move! Get down! Get down! Dari data yang diperoleh, mereka berhasil melumpuhkan semua penculik yang ada di sana. Waktu salah satu rekan Kate bernama Reggie memeriksa lubang di dinding rumah itu, dia pun kaget melihat ada dua mayat di dalam tembok. Setelah melaporkan hasil temuan tersebut, atasannya bersama tim forensik langsung datang ke TKP. Dari hasil pemeriksaan tim forensik menjelaskan bahwa hampir seluruh dinding di dalam rumah ini berisikan mayat manusia. Di luar rumah, dua anggota tim Kate menemukan sebuah ruang rahasia di dalam gudang. Ketika ingin memeriksanya, tiba-tiba terjadi ledakan dan akibat ledakan itu, dua anggota tim Kate tewas di tempat. Beberapa waktu kemudian, Kate dan Reggie pun datang ke kantor FBI. Mereka ke sana untuk melaporkan tentang misi kemarin, dan atasannya menyuruh Kate untuk masuk ke dalam ruang rapat. Di sana ada beberapa petinggi FBI dan seorang agen CIA bernama Matt. Ia pun bercerita kalau rumah yang digerebek oleh Kate kemarin adalah rumah milik salah satu anggota kartel narkoba paling berbahaya di Meksiko, yaitu Manuel Diaz. Matt pun merekomendasikan pada para petinggi FBI agar Kate dapat bergabung dalam misi penangkapan Manuel Diaz. He'll be leading the team. Day after, early. Air Force Base. El Paso area. The men who are really responsible for today. Esok hari, ketika sampai di Pangkalan Angkatan Udara Amerika, Matt mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Meksiko dengan sebuah jet pribadi. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pria Meksiko bernama Alejandro yang juga bergabung dalam tim ini. Hal itu tentu membuat Kate keheranan kenapa orang Meksiko bergabung dalam tugas intelijen orang Amerika. Good, but how you feeling? Red specks or blood? Sesampainya di Meksiko, mereka pun langsung pergi menuju pangkalan militer untuk membahas misi penjemputan saudara dari Manuel Diaz yang bernama Guillermo dari penjara. Misi kali ini sangatlah berbahaya karena pasti di jalan, para anak buah Guillermo akan menyerang demi membebaskan bos mereka. Selesai rapat, semua segera bersiap, namun Kate masih bingung dan ia bertanya apa tujuan sebenarnya dari misi ini. Dan siapa sebenarnya Alejandro, dan kenapa orang Meksiko bisa bekerja kepada CIA. Dan kenapa dia dan Matt saling kenal. Mendengar pertanyaan itu, dengan ketus Alejandro menyuruh Kate diam dan mengikuti perintah tanpa banyak bertanya. Dan setelah persiapan selesai, mereka pun berangkat. She is the beast. President Taft went to visit President. Di perjalanan, Kate pun terkejut melihat ada banyak mayat yang digantung dengan kondisi tubuh tidak lengkap. Tak hanya itu, di sepanjang jalan juga terdengar suara-suara tembakan, dan Kate berasumsi bahwa tingkat kejahatan di Meksiko ternyata jauh lebih mengerikan daripada kejahatan di Amerika. Sesampainya di penjara, timnya Matt bergegas membawa Guillermo ke dalam mobil dan segera memindahkan Guillermo secepat mungkin, sebelum para anak buah Manuel Diaz datang. Spotter vehicle, left lane. No, that's a lone wolf. Sialnya, di perjalanan mobil Matt terjebak macet
dan Alejandro lalu menyadari ada beberapa orang bersenjata sedang mengawasi mereka. Matt yang sadar kalau orang-orang tersebut pasti adalah anak buah Manuel Diaz, ia pun segera memberikan komando pada seluruh pasukan untuk bersiap menyerang, dan baku tembak pun tidak dapat dihindari. Suelta la pistola. Tírela. Akhirnya, sesampainya di markas, lagi-lagi Cat memprotes tindakan Matt tadi karena dapat membahayakan nyawa warga sipil. Tapi Matt tidak peduli, ia pun pergi ke ruang interogasi. Sebelum memulai interogasi, Alejandro pun didatangi oleh rekannya yang melaporkan bahwa 3 hari lagi anak buah Manuel Diaz akan melewati perbatasan Amerika dan Meksiko, yang merupakan jalur pengiriman narkoba. Mendengar informasi tersebut, Alejandro kemudian menginterogasi Guillermo untuk memastikan kebenaran dari informasi itu. Saat dikonfirmasikan bahwa informasi itu benar, mereka pun kembali ke Amerika. Setibanya di Amerika, mereka kemudian mendatangi wilayah pemukiman imigran ilegal dari Meksiko, dan di sana Alejandro menginterogasi beberapa imigran mengenai informasi distribusi narkoba di jalur perbatasan Amerika dan Meksiko. Melihat tindakan Alejandro, Cat dan Reggie pun bingung apa yang sebenarnya dia cari. Reggie pun memaksa Matt menjelaskan semua rencananya sejelas mungkin, sambil mengancam jika Matt memberitahukan rencananya, maka Reggie dan Cat akan melanjutkan misi ini. Mendengar ancaman itu, mau tidak mau Matt pun memberitahukan kalau dia bersama Alejandro berencana memancing Manuel Diaz agar keluar dari persembunyiannya. Esok hari, di sebuah motel, terlihat Alejandro dan Matt sedang mencari informasi dari para imigran. Dan setelah mendapatkan informasi, Matt kemudian meminta bantuan dari tim SWAT untuk menangkap anak Manuel Diaz yang ingin mengambil uang di bank. You know the Heimlich? Oh, yeah. Go get him, Tiger. Take him. Ketika Cat masuk ke dalam bank untuk meminta bukti transaksi dari kasus pencucian uang Manuel Diaz, Matt mencoba melarangnya, namun Cat tak peduli dan ia pun tetap memaksa masuk. Malamnya, Cat pun mengajak Reggie pergi ke sebuah bar dan di sana mereka bertemu teman Reggie yang juga adalah seorang polisi bernama Ted. Di saat pertemuan itu, Cat merasa tertarik kepada Ted dan dari pembicaraan mereka, Cat pun mulai menyukainya. Hingga akhirnya mereka pun berkencan di apartemen milik Cat. Di momen yang seharusnya romantis, tanpa sengaja Cat melihat gelang Ted yang mirip dengan gelang yang dipakai anak buah Manuel Diaz. Karena curiga, ia pun berusaha menjauhi Ted, dan untungnya Alejandro datang pada waktu yang tepat. Saat situasi mulai tenang, Matt pun mengatakan Ted mengenali wajah Cat dari CCTV waktu ia masuk ke dalam bank. Mendengar penjelasan tersebut, Cat pun menyesal tak menuruti ucapan Matt tadi. Sementara itu, Ted masih belum mau memberikan informasi apapun, dan ketika Alejandro mengancam untuk membunuhnya, barulah Ted buka suara. Ia pun memberitahu siapa saja polisi Amerika dan polisi Meksiko yang bekerja sama dengan Manuel Diaz. Esoknya, saat semua berkumpul, tim terlihat sedang mengawasi sebuah mobil polisi yang menurut informasi dari Ted, mobil itulah yang nantinya digunakan untuk menyelundupkan narkoba dari Meksiko. Sebelum berangkat, Matt menyuruh Cat dan Reggie untuk ikut bersamanya agar Matt bisa dapat izin memasuki wilayah perbatasan. Ia pun mengatakan bahwa tujuannya selama ini mengajak mereka berdua bergabung dalam misi ini adalah untuk mendapatkan akses masuk. Mendengar alasan Matt mengajak mereka, Cat sangat kecewa yang ternyata selama ini mereka berdua hanya dimanfaatkan. Namun, Cat yang merasa ada kejanggalan pada misi kali ini, ia dan Reggie pun memutuskan tetap ikut bergabung. Mereka semua pun kemudian bersiap menjalankan misi. Hingga di dalam sebuah gudang, para anak buah Manuel Diaz memasukkan narkoba ke dalam mobil polisi yang nantinya narkoba tersebut akan dikirim ke Meksiko
melalui jalur terowongan perbatasan. Saat semua telah siap, polisi itu pun berangkat. Sesampainya di depan terowongan, Matt mendapatkan kabar kalau polisi pengantar narkoba tadi sudah dekat, dan Matt lalu memerintahkan seluruh tim bersiap dengan menggunakan night vision. Dan perlahan-lahan, Matt dan timnya mulai memasuki terowongan. Di tengah baku tembak, Kate merasa aneh kenapa Alejandro pergi seorang diri, dan Kate yang penasaran kemudian mengikutinya diam-diam. Di tempat lain, anak buah Manuel Diaz bersama polisi pengantar narkoba tadi mendengar ada suara tembakan dari dalam terowongan. Saat mereka sedang panik memindahkan barang-barang haram itu, tiba-tiba Alejandro datang dan menyerang mereka. Freeze! Don't ever point a weapon at me again. Sementara itu di luar, ketika Matt dan timnya merayakan keberhasilan mereka, Reggie pun melaporkan bahwa Kate masih berada di dalam terowongan. Matt pun segera memerintahkan pasukannya kembali ke dalam untuk mencari Kate. Namun saat mereka hendak masuk, Kate pun muncul dan kemudian menampar Matt. Kemudian Matt memberitahukan apa tujuan dia sebenarnya, yang menjelaskan misi ini bukan hanya sekadar misi menangkap kartel narkoba, namun juga untuk membalaskan dendam dari Alejandro kepada pemimpin kartel narkoba. Karena dulu, bos kartel narkoba tersebut telah membunuh anak dan istri Alejandro, dan mendengar hal itu, Kate benar-benar terkejut. Ia kemudian mengancam akan melaporkannya kepada petinggi FBI, namun Matt tidak takut. Ia justru mengancam membunuh Kate bila Kate berani melaporkannya. Di sisi lain, Alejandro yang menyandera polisi kurir narkoba tadi, akhirnya berhasil menemukan Manuel Diaz. Alejandro lalu memerintahkan polisi tadi mengalihkan perhatian Manuel Diaz, dan Manuel Diaz berhasil ditangkap. Alejandro kemudian meminta Manuel Diaz mengantarkannya ke rumah kartel narkoba itu. ¿Qué quieres? ¡Yo soy un jefe! Acuéstate. Ahorita me vas a ayudar a conocer. Sesampainya di sana, Alejandro pun langsung membunuh semua penjaga dan masuk ke rumahnya. Dari kejauhan, Alejandro pun melihat bos kartel narkoba itu sedang menikmati makan malam bersama keluarga kecilnya. Tepat saat Alejandro datang, bos kartel narkoba itu dan keluarganya terlihat ketakutan. Aura kejam, sang kartel pun hilang di hadapan Alejandro dan berubah menjadi ekspresi takut. Lalu Alejandro pun bertanya bagaimana bisa keluarga ini tertawa menikmati makan malam dengan tenang di saat di luar sana banyak orang yang dibunuh oleh anak buahnya setiap malam. Dengan gemetar, bos kartel narkoba yang terkenal sadis itu pun meminta agar Alejandro tidak membunuhnya di hadapan anak-anaknya. Namun sayang, Alejandro tidak bisa mengabulkan permintaannya, sama seperti waktu dia juga tidak bisa mengabulkan permintaan istri Alejandro yang memohon agar jangan membunuh anaknya. Keesokan harinya, di apartemennya, Kate sangat terpukul mengetahui semua rahasia bagaimana kotornya CIA dalam menyelesaikan misi. Ia seolah tak percaya institusi sebesar CIA diisi oleh para pembunuh yang sadis. Tiba-tiba, Alejandro sudah ada di apartemennya. Tentu hal itu membuat Kate terkejut. Alejandro lalu memberikan selembar surat sambil menodongkan pistol dan meminta Kate menandatanganinya. Jika Kate menolak, maka Alejandro akan membunuhnya, kemudian membuat seolah-olah Kate bunuh diri. Surat tersebut adalah surat pernyataan bahwa misi kemarin sudah selesai sesuai prosedur kepolisian. Dan dengan pistol mengarah tepat di lehernya, mau tidak mau ia terpaksa menandatangani surat itu. Setelah surat itu ditandatangani, Alejandro pun mengatakan kepada Kate, "Bila putriku masih hidup, mungkin sekarang dia seumuran denganmu.
Ternyata Alejandro melarang Matt untuk membunuh Kate meskipun Kate mengetahui banyak tentang rahasia CIA. Hanya karena Alejandro melihat Kate mirip seperti putrinya. Dan ketika Alejandro berjalan pergi, Kate segera berlari ke balkon apartemennya dan menodongkan pistol dan berniat menembaknya. Namun Kate tidak bisa melakukannya dan malah membiarkan Alejandro pergi.